Dan yang paling penting adalah ada atensi yang saya kutip dari Pak Abraham Samad, dari Pak Presiden sendiri, memberikan arahan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, agar ya hati-hati ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan yang berlebihan dalam menangani kasus ijazah palsu dengan kata kunci. Karena khawatir nanti jika di kemudian hari ternyata ya terbukti berbeda. Bu Ova Emilia selaku Rektor UGM sempat 2 kali dalam rilis resmi itu menyampaikan 2 tanggal kelulusan yang berbeda, yang ini membuat masyarakat bingung. Rilis yang pertama adalah 5 November, rilis yang kedua adalah 23 Oktober, walaupun sama-sama tahun 85. Tidak ada kategori menghasut, tidak ada kategori memfitnah, tidak ada kategori memanipulasi data. Siap. Dari data yang muncul, ini murni analisis kebahasaan ya. Dan ahli-ahli kita setidaknya sudah ada 7 atau 8 ahli yang sudah diperiksa kumulasi antara yang awal sampai hari ini, baik yang basisnya ahli di bidang penelitian, di bidang digital forensik, termasuk di bidang linguistik forensik. Kenapa penting kami hadirkan linguistik forensik? Agar tuturan atau ujaran yang hari ini menjadi basis pedoman bagi penyidik untuk memberikan deskripsi bahwa itu memenuhi unsur apa yang disebut sebagai pencemaran dan fitnah itu, kami berikan perspektif yang lain melalui keterangan ahli, sehingga setidaknya itu bisa menjadi pembanding dan nantinya itu akan menjadi bahan penelaahan bagi jaksa untuk memberikan petunjuk lebih lanjut. Meskipun kami meyakini petunjuk lebih lanjutnya harusnya kasus ini memang tidak bisa dilanjutkan begitu, karena orang yang mempertanyakan tentang keabsahan dokumen, kemudian orang yang kemudian meneliti dokumen tersebut, dan termasuk orang yang menyampaikan hasil penelitian dari dokumen yang dalam hal ini adalah dokumen milik Saudara Joko Widodo, itu tidak bisa kemudian dikategorikan secara sepihak sebagai sebuah fitnah, pencemaran, apalagi itu dianggap menyebarkan kebencian atau penghasutan, dan paling penting itu dianggap melakukan editing dan juga manipulasi data elektronik sebagaimana sudah ditegaskan oleh Prof. Henry Subiakto bahwa Undang-Undang ITE itu fungsinya adalah untuk mengawasi transaksi elektronik, sehingga semua orang yang bekerja di dalam transaksi elektronik e-commerce itu bisa benar-benar, sehingga kalau ada manipulasi misalkan transaksi yang disalahgunakan, transfer cuma 5 juta, ngaku aja 50 juta, belanja 50 juta, dibayar cuma 5 juta, tapi dengan screenshot yang nilainya 50 juta seolah-olah sudah lunas. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE bukan kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi sebuah penelitian yang kemudian dipaksa penelitian itu harus sama dengan keinginan pemilik dokumen. Kami meyakini bahwa benar hasil penelitian Pak Roy Suryo, Pak Risman dan yang lainnya ini tentu tidak dikehendaki, bahkan tidak disukai. Tetapi basis penelitian itu bukan masalah like or dislike, tetapi kebenaran hasil penelitian. Boleh jadi penelitian itu bisa dikoreksi dengan penelitian lainnya karena adanya mungkin data yang kurang, atau kesalahan metodologi, atau penarikan penyimpulan yang keliru. Namun sampai hari ini kami belum pernah menerima satupun argumentasi dari kubu Joko Widodo soal metodologi, soal kesalahan penalaran, soal penyimpulan yang tidak pas, yang itu semua selalu ya kami dianggap, ya klien kami ini langsung dituduh mengedarkan fitnah, pencemaran, manipulasi data elektronik, editing, dan seterusnya. Begitu. Dikit aja, Ada saya tambahan, lupa. silakan. Ya. Jadi selain ahli, hari ini juga memeriksa beberapa saksi. Saksi yang diperiksa hari ini namanya Fandi dan Erwin. Ya, itu saksi-saksi fakta yang ada. Kenapa saksi ini penting? Karena misalnya saksi Michael Sinaga dan juga Janes Yaad, yang meskipun itu kemarin sempat belum jadi diajukan, kemudian dibatalkan, tapi kemudian kita undang. Karena apa? Karena Michael Sinaga dan Janes itu misalnya yang membuat liputan di desa Ketoyan, di desa KKN yang katanya KKN, dan ternyata di sana menemukan fakta yang luar biasa mencengangkan. Besok fakta-faktanya akan diceritakan juga di sidang CLS di Solo, ya gitu. Kemudian sudah pernah membuat liputan di Boyolali, di kota tempat katanya masa kecilnya Jokowi. Ya, itu banyak fakta menarik dari sana. Liputan juga di Solo. Jadi artinya apa? Liputan juga di tempatnya Pak Kasmujo. Nah, ini kan penting. Karena kalau misalnya Pak Kasmujonya tidak bisa kita hadirkan sebagai saksi, sudah kita minta. Karena beliau bisa menceritakan ya, Michael dan Jani, karena udah merekam langsung, ada yang ada, dan itu sangat-sangat berlawanan dengan data-data yang ada selama ini yang disampaikan oleh Jokowi. Dan itu sangat membantu apa yang kami temukan dalam penelitian kami, dalam skripsi, dan dalam ijazahnya Jokowi. Saya kira tambahan saya itu, bintangnya hari ini adalah Prof. Aceng. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang ditanyakan langsung ke Prof. Aceng? Pak, tanggapannya mengenai pemeriksaan hari ini. Ya. Saya melihat ya, berdasarkan data-data yang muncul dalam proses penyidikan,
saya kategorikan tuturan Roy Suryo ini dengan Pak Rismon itu masuk kategori paling tidak saya 4 kelompok mempertanyakan integratif, ya, gitu, memperkirakan, ya, menilai, mengevaluasi, gitu, ya, dan meragukan. Jadi semua kategori itu, ya, dalam analisis linguistik itu tidak berdampak hukum. Gitu, ya. Mantap. Jadi kategori mempertanyakan itunya hanya tinggal dijawab. Kategori meragukan tinggal dijawab dengan yang meyakinkan. Kategori menilai, ya, tinggal mengiyakan atau mentidakkan. Tidak ada sanksi hukum di situ. Jawabnya malah mempidanakan. Iya. Itu sejauh data yang muncul dalam itu, ya, karena datanya panjang sekali, berbagai macam rekaman di YouTube, di mana dan sebagainya, di TV segala macam, makanya cukup menguras waktu. Terima dan kasih, saya harus membaca lebih teliti, sehingga tapi 4 kategori itulah yang muncul hari ini. Tidak ada kategori menghasut, tidak ada kategori memfitnah, tidak ada kategori memanipulasi data. Dari data yang muncul, ini murni analisis kebahasaan, ya, bukan analisis hukum. Gitu. Itu yang saya kira itu, ya. Ada tambahan begini, jadi sebenarnya keterangan dari saksi yang disampaikan Pak Roy itu makin mengkonfirmasi persoalan tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui, Bu Ova Emilia selaku Rektor UGM sempat 2 kali dalam rilis resmi itu menyampaikan 2 tanggal kelulusan yang berbeda, yang ini membuat masyarakat bingung. Rilis yang pertama adalah 5 November, rilis yang kedua adalah 23 Oktober, walaupun sama-sama tahun 85. Dan ini penting, kenapa? Agar jangan sampai ada kekeliruan itu dilegitimasi oleh penyidikan yang menyebabkan anak bangsa yang merdeka menjadi tercederai, terampas, kemudian masuk penjara. Saya ingin tegaskan, ada spill-spillan yang penting untuk kami sampaikan. Belum lama ini Pak Abraham Samad termasuk yang diundang dalam undangan Pak Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Salah satu hal yang dibahas termasuk soal masalah ijazah. Dan yang paling penting adalah ada atensi yang saya kutip dari Pak Abraham Samad, dari Pak Presiden sendiri, memberikan arahan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, agar, ya, hati-hati, ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan yang berlebihan dalam menangani kasus ijazah palsu dengan kata kunci, karena khawatir nanti jika di kemudian hari ternyata, ya, terbukti berbeda. Nah, ini kan sebuah indikasi bahwa boleh jadi anggap asli tapi di suatu saat ternyata dapat dibuktikan palsu. Karena apa? Karena otoritas hari ini sedang tidak berpihak kepada Pak Roy Suryo. Yang saya maksud otoritas bukan otoritas presiden, ya, tapi otoritas penyidikan, otoritas dari Polri. Karena yang lalu saya sudah pernah menyatakan bahwa saya mengkritik proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP Solo, termasuk pelimpahan. Karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga, harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu baru pelimpahan. Dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang, ya, ke Solo, ya, bolak-balik ternyata balik lagi. Itu mengkonfirmasi memang harusnya prosedur hukum yang ditaati, tetapi tidak, dan itu bisa memungkinkan sesuatu yang sebenarnya palsu menjadi asli karena otoritas yang mengendalikan. Karena itu saya pikir kita semua harus menghormati atensi dari Pak Presiden agar jangan terlalu berlebihan. Dan dalam konteks terlalu berlebihan ini kami sudah tafsirkan, diantaranya memang klien kami tidak ditahan. Saya kira kalau ditahan memang sangat berlebihan. Dan pada konteks selanjutnya saya pikir kasus ini harus dihentikan karena memang tidak ada pidana dalam kasus ini. Insya Allah kita akan terus berjuang dan seluruh rakyat terus mendukung kami. Yang harusnya dipidana itu orang yang memalsukan ijazah, betul? Bukan orang yang meneliti ijazah, betul? Hari ini kita semuanya ingin Joko Widodo ke pengadilan, betul? Bukan pergi ke 7.000 kecamatan, bukan pergi ke 514 kota kabupaten, atau setidaknya bukan berkunjung ke 38 provinsi. Tapi yang kita butuhkan adalah hadir di pengadilan untuk membuktikan ijazahnya, menunjukkan ijazahnya ke seluruh rakyat Indonesia. Betul-betul? Demikian kawan-kawan, ya, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada kami tutup, ya. Oke, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah konferensi pers tadi, penegasan dari Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, dan Profesor Aceng Rohendi yang kemudian hari ini menjadi saksi ahli linguistik forensik
dengan mengkategorikan pernyataan dari Prof. Randy 4 diantaranya menganalisis, menanyakan, dan beberapa hal lagi yang pada prinsipnya tidak berdampak hukum ya terhadap Roy Suryo CS menurut keterangan saksi ahli pada hari